500 juta kripto yang saya tahu sekarang sama 5M saya taruh di BCA sekarang 2035, siapa yang lebih besar asetnya? Minimal 500 juta kalian jadi 10 miliar. Kalau memang betulan kaya, kenapa kok nggak masuk ke Forbes sih? Ya banyak yang sembunyi Pak, karena sebenarnya berbahaya Pak. Orang tua yang bangga itu kan gini loh, gue waktu meninggal gue ninggalin supermarket 5, hotel 2, perusahaan 3, emas 30 kilo. Tapi jangan lupa satu hal Pak, meninggalkan ilmu. Semua orang masih mengatakan kripto itu bohongan, kripto itu uang monopoli. Tapi beneran uang monopoli nggak sih? Berarti emas kalah dong. Jelas lah, kalau saya milih emas saya nggak ada hari ini lah duduk di sini, nggak mungkin. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Andi, welcome back Ya ke Pak. channel Success Before 30. Saya lagi ngumpulin orang-orang gaptek ini. Dan memang kisah Andi inspiratif Bang. Bahkan mungkin orang bertanya-tanya, mana mungkin anak seorang pedagang ikan di Singkawang yang dulu bayar kos 1,4 aja setengah mati susah payah. 1,1 Pak. 1,1 ya? Sorry, saya salah dengar. 1,1. Di daerah mana itu kos-kosan? Di Kemanggisan Pak, Jakarta Barat. Nah, anak-anak Kemanggisan coba komen ya. Saksi nggak ya? Itu Andi dulu ngekos di situ. Ibu kosnya masih kenal nggak? Masih. Pasti kalau dia nonton dia ketawa lah. Karena suka nunggak uang kos ya. Tapi sekarang kos-kosannya mau dibeli pun bisa gitu ya. Dan yang saya nggak pernah lupakan, Andi bicara soal bagaimana dalam satu malam itu Andi bekerja 5 tahun, mengumpulkan 5 tahun income itu langsung ditebus dalam satu malam. Iya. Itu benar-benar terjadi ya. Andi, saya ini masih penasaran ini. Ini kripto ini kenapa kok kalau memang betulan kaya, kenapa kok nggak masuk ke Forbes sih? Ya banyak yang sembunyi Pak. Kenapa sembunyi? Ini membuat saya ini jadi makanya skeptis gitu. Kenapa sembunyi? Kalau lu hebat jadilah Prayogo Pangestu kayak Michael Budi Hartono kayak Lau Tukong kayak Bayan Resource kayak. Kenapa kok dia sembunyi? Gitu loh. Karena sebenarnya berbahaya Pak. Nah, berbahayanya ini kenapa? Coba. Ya itu ancaman lah. Sebenarnya kalau di kripto itu kan bagaimana kita terlalu sering tampil ya, kita kaya beraya begitu. Ya itu kan bisa dikriminalisasi Pak. Memancing ya? Iya memancing, karena itu be your own bank. Artinya kan uangnya ada di dirimu gitu, bukan di bank. Kalau sekarang kamu kaya nih, paper asset di bank, orang mau pergi rampok BCA gitu, ya enggak dong, ya kan? Ya kan? Nah kalau kita sebagai orang kripto, kecuali lu anggota DPR itu aja kalau dia terlalu flexing bisa dibakar juga itu. Berarti kripto itu seperti kayak memancing. Iya. Kalau dia terlalu flexing. Ada satu istilah guys yang namanya whale Bitcoin. Whale itu ikan paus. Mereka itu memegang Bitcoin itu dari tahun 2010, 2011. Yang katakanlah Bitcoin itu masih harganya 5 juta, 6 juta katanya. Iya. Pak Oscar kemarin. Itu Andi ada kenal berapa orang di Bali yang seperti itu? Gak apa-apa, gak usah sebut namanya. Lumayan apa? Beberapa. Ada beberapa ya. Beberapa itu 5 orang ada nggak? Lebih. 10 ada? Minimal ya kayak ribuan biji ya, lebih lah. Ribuan. Iya. Ribuan itu berarti katakanlah 1000 ya. Iya. 1000 berarti kalau sekarang 2M 2T ya. 2T. Iya. Itu ada beberapa ya. Iya. Loh itu kan berarti konglomerat yang tak terlacak dong. Iya. Ya nggak apa-apa, karena kan dia dari cash out, Pak. Bentuknya digital semua, dan dia hidup dari cash out. Dikit-dikit 10 juta rupiah gitu. Ditarik. Itu hak mereka dong, nggak apa-apa dong, bener nggak? Salah. Iya. Terus gini. Mereka nggak boleh flexing. Boleh aja. Tapi setiap orang kan memiliki karakter, memiliki background, atau memiliki... Ya kayak Andi ini kan bisa beli McLaren kayak itu namanya. Iya kan? Andi juga bisa beli hotel kayak, beli mall kayak. Wah contoh. Namanya orang... Kan namanya kalau kita mindset nih, kita menikmati kekayaan boleh dong. Iya. Kalau Andi kenapa enggak? Karena kalau beli pun diam-diam aja Pak, gitu. Iya nggak sih? Gitu. Berapa kita pergi foto gunting pita kita gitu, ya kan? Ya, berarti ini pilihan. Iya, nggak semua hal yang kita lakukan di hidup tuh harus ditampilkan, Pak. Kadang-kadang. Itu saya banyak belajar dari whales lah, Bitcoin segala macam. Senior. Success Before 30 banget. Iya, senior saya lah gitu. Bagaimana saya lumayan terinspirasi ya. Orang bisa punya Bitcoin misalkan 800 biji, 1000 biji, dia ya kerjaannya surfing di Bali. Ya enjoy life. Ya live a good life gitu. Gitu ya. Karena mereka nggak perlu ngurusin kantor, nggak perlu ada ngurusin karyawan. Karena itu very rich. Kenapa? Cash liquid, Pak. Is a liquid. Jadi bukan dalam bentuk aset atau liability.
Ya, itu yang menarik dari kripto. Yang dari dulu gue pengen adalah saya kaya berdasarkan cash liquid, Pak. Saya tahu. Jadi kalau anytime kita butuh duit, kita cari dikit untuk kebutuhan hidup gitu. Iya, bukan saya punya 10 coffee shop, tapi uang saya ada di mesinnya, Pak. Paham ya, Pak ya? Nah, itu saya nggak mau. Coba mungkin diperjelas apa maksudnya kepada penonton kita. Ilustrasi Andi tadi, kalau saya paham, silakan diperjelas. Apa maksudnya coffee shop, tapi nah itu coba. Iya, jadi kalau misalnya kita bisnis ya Bapak Ibu, itu kalau misalkan kita invest ke dalam freezer, saya kebetulan ada F&B juga. Iya. Nah itu ada freezer, ada mesin coffee ya, ada meja kursi, AC segala macam. Itu kan bentuknya uang yang kita spend, kita beliin sesuatu nih aset, as a liability. Karena kalau misalkan dia belum BEP, belum cuan making profit, itu kan masih termasuk beban sebenarnya. Berarti itu bukan kekayaan yang sebenarnya. Ya, kekayaan sebenarnya adalah cash liquid yang kita mau ngapain pun ada, Pak, gitu. Saya mau iseng beli Porsche gitu. Nah, itu bisa gitu. Karena cash kamu udah banyak. Nah, itu yang maksud saya merasa kekayaan sejati itu harusnya begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan satu, berarti emas kalah dong? Emas ya jelas, Pak. Jelas lah, kalau saya milih emas, saya nggak ada hari ini lah duduk di sini, nggak mungkin. Properti kalah dong? Properti tergantung era apa lu masuknya. Kalau era sebelum dia bubbling, kalau properti itu untung 10 kali lipat sih oke itu. Tapi di dunia kripto kok kayaknya yang pegang Bitcoin dari tahun 2011 ini kayaknya kalau sekarang bukan 10 kali lipat. Iya, ketawa-ketawa udah itu. Udah ketawa. Iya. Dan ini yang saya bingung. Ini sekali lagi, saya nih orang, jadi gini nih ya, ada dua macam orang. Yang pertama, saya seperti video saya tadi di awal, anak muda yang lagi bekerja saat ini, saya mau RWA saya ini taruh di kripto. Tapi jangan sampai keliru. Terus saya yang kedua, saya orang kaya yang psikologisnya harus tetap mempertahankan kekayaannya dong. Iya. Nah, kenapa saya harus mempertahankan kekayaan saya? Salah satunya saya tidak boleh menyepelekan kripto. Iya. Ini yang menjadi sebuah perdebatan yang nggak ada habisnya di kalangan orang tua sekarang. Terus, apakah Andi yakin bahwa saat ini yang begitu banyak orang yang mungkin katakanlah pegang saham BCA deh, atau pegang saham Bank Mandiri deh. Kenapa hari ini saya tidak boleh untuk cuman taruh di Mandiri 5M contohnya gitu? Kenapa kok saya harus sisihkan 500 juta aja? Only 10% kan dari your saham di kripto. Kalau 10 tahun dari sekarang, Andi tolong dijawab. 10 tahun dari sekarang, 500 juta kripto yang saya tahu sekarang, sama 5M saya taruh di BCA sekarang, tahun ini 2025, Andi yakin nggak 2035 siapa yang lebih besar asetnya? Minimal 500 juta kalian jadi 10 miliar. Andi berani garansi? Berani. 500 juta jadi 10M, ya, berarti 20 kali lipat. Iya, 20x. Kamu lihat sekarang berapa? Satu Bitcoin berapa? 2 miliar. 40 miliar, Pak. Kita lihat aja nanti podcast ini. Itu 2 kali halving lagi loh. Kalau kali ini klaim harganya 150.000, 200.000, Pak. Next cycle-nya, Pak, itu udah menyentuh 1 juta. Kalau 1 kali halving lagi, 1 kali lagi. Ini bikin saya nggak bisa tidur. Nah, halving itu apa? Nah, itulah kita harus belajar, Pak. Karena halving days itu pasti ilmu hukumnya. Itu katanya 4 tahun sekali ya? Iya, kurang lebih. Angka mundurnya gitu ya? Itu kita anggaplah turunin target deh. 500 jutanya aku anggap jadi 5M dah. Cuma naik 10 kali deh. Di tahun 2035. Kalau saham itu sebenarnya bukan masalah di sahamnya, Pak. Tapi itu kan adalah uang kertas. Kadang pertumbuhannya itu menjadi bias, Pak. Kenapa bias? Karena uang kertas itu kan turun value-nya. Seolah-olah kalau 5 miliar kamu 10 tahun kemudian menjadi 7,5M misalnya, itu di saham udah hebat banget ya. Tapi ternyata value-nya juga turun 15-20%. Karena inflasi. Ya. Jadi sebenarnya aktual daripada profit Anda itu berapa? Ya kan? Selain kita mencari safe haven, kita harus cari yang bisa berkembang, Pak. Ini saya masih belum bisa terima nih saya sebagai orang tua ini. Kok seindah itu gitu loh. Oh, indah. Kalau nggak indah, kalau nggak indah saya nggak duduk di sini, Pak. Saya takutnya ini too good to be true ini. Ini bener nggak sih Andi ngomong? Ini sama seperti 8 tahun yang lalu saya bercerita ke teman-teman yang seusia ya, sebaya. Ya itulah yang terjadi. Kenapa kamu yakin banget? Kok kamu
terus cerita tentang kripto. Kamu halu ya? Kamu udah gila duit ya kamu ya? Gila duit pergi kerja bro, bukan pergi beli kripto katanya. Iya. Nah, sampailah hari ini, Pak. Oke, sekarang kembali ke cerita. Oke, saya terjawab sudah. Mengapa? Oke, jadi Anda yang hari ini punya banyak portofolio saham, kenapa Anda harus ikut kelas kami tanggal 1 sampai 2 November di SPL. SPL kelas yaitu saving, ya kan? SPL itu apa sih? Yaitu saving, kemudian profit and legacy. Ya. Kita akan belajar tentang alternatif saving, Ya. dan kita akan bicara profit, Yes. dan kita bicara legacy. Ya. Kenapa legacy ini penting? Karena Anda nggak mungkin kerja seumur hidup kalau nggak untuk anak Anda kan. Iya. Kenapa ini salah satu legacy yang harus dipertimbangkan. Orang tua yang bangga itu kan gini loh. Gue waktu meninggal, gue ninggalin supermarket 5, Oh iya. hotel 2, perusahaan 3, Iya. emas 30 kilo. Oh, harta semua teman-teman. Tapi jangan lupa satu hal, Pak. Apa? Meninggalkan ilmu. Ya, betul. Ya, seperti saya mungkin dapatnya ilmu, Pak. Saya tidak mungkin mendapatkan kapal ikan, itu mana ada. Itu paling pisau potong ikan, Pak. Berarti nanti di SPL Workshop ini kita akan belajar ilmunya ya. Iya, menurut saya itu sangat jauh lebih penting, Pak. Gini. Saya ini yang penasaran gini, Andi. Bisa nggak sih waktu diputar jadi 8 tahun yang lalu? Di mana waktu itu Andi juga masih kayak saya nih, masih skeptikal. Kripto ini bohongan lah semua. Masih, Pak. Mana Masih. semua orang masih mengatakan kripto itu bohongan, kripto itu uang monopoli. Tapi benar uang monopoli nggak sih? Ya, sebenarnya bagaimana perspektifnya aja, Pak. Bagaimana? Tergantung siapa yang lihat, tergantung POV apa yang kita ambil, sama tergantung kamu berjodoh dengan koin apa, Pak. Itu penting. Nah, berjodoh dengan koin apa itu nanti akan dibongkar nggak sih? Oh ya pasti. Ini ada 5-10 prospek koin yang Ya. kalau 20 kali lipat itu gampang gitu loh. Yang punya common sense lah. Akal sehat, Pak. Bukan gampang sih, lebih ke ada akal sehatnya. Dan cara perhitungannya gitu loh. Ya, karena gini, saya terus terang kenapa saya debat ini sama Andi. Kita cari duit itu nggak gampang, Andi. Iya. Ya. Iya. Dan memfoya-foyakan itu jauh lebih mudah Iya. daripada kita earn. Nah, ini anak-anak muda dan orang-orang tua. Kenapa orang tua sepelit itu dan seskeptis itu? Karena dia mengumpulkan kekayaannya sampai sekarang itu tidak mudah gitu loh. Coba tulis di kolom komen. Anda-anda yang seusia kayak saya, pokoknya 50 ke atas deh. Setuju kan? Nggak gampang. Rupiah demi rupiah, pundi demi pundi itu dikumpulkan. Makanya dia selalu nasihatin itu sama anak-anak muda. Tiba-tiba muncul seorang Andi. Yang mana Andi itu juga, saya yakin pasti diajarin begitu sama orang tua. Jangan sembarangan buang duit. Iya. Harus hemat. Iya. Jadi orang itu harus sederhana. Disiplin, ya. Value-value seperti Iya. itu saya yakin Andi juga pasti dapatkan. Tapi tiba-tiba ada POV apa, dunia baru apa yang makin orang tua ini nggak tahu. Makanya kita tahu Andi, orang tuanya, papanya masih penjual ikan kan. Masih sampai sekarang. Sampai hari ini kan. Iya. Bahkan gimana cara Andi sukses hari ini pun papanya masih nggak ngerti kan. Tidak tahu, ya. Nah, saya yakin percaya banyak orang tua maupun anak muda mengalami masalah seperti kayak Andi. Iya. Di, kamu bisa nggak seyakin apa keyakinanmu itu ditularkan semua di SPL Workshop ini? Bisa, Pak. Maka kita mensimplify sebenarnya. Saya memberikan hal yang simple dan itu bisa mengubah cara berpikir Bapak Ibu gitu. Itu penting banget. Karena saya semua ini berangkat dari pola pikir saya, Pak. Saya kan dulu ingin keluar dari kemiskinan. Setuju. Saya mencari hal yang cepat menambah kekayaan ya. Tapi apa sih? Kalau cuma finance kayaknya kurang. Kalau teknologi doang kayaknya susah. Saya kan bukan dari Silicon Valley ya. Bagaimana kalau ada instrumen yang menggabungkan duanya, Pak? Ya. Nah, itu dia saya cari. Berarti soalnya di workshop yang lalu kami sama Pak Oscar, kami thank you banget sama Pak Oscar ya. Makasih Pak Oscar membuka wawasan kami orang-orang tua ini. Tapi satu yang nggak dibocorkan Pak Oscar. Pak Oscar, selain Bitcoin, token apa Pak? Nggak pernah dibocorin. Nggak boleh, kan aturan, Pak. Karena exchanger ya. Ya. Nah, makanya saya undang Andi nih. Ya, kalau saya kan sebagai seorang rakyat jelata, bebas berpendapat ya guys. Oh, Jadi iya, iya iya. dong. Di gini nih, oke lah. Gua anggaplah saya ini buang duit lah. Ya udahlah, saya buang duit 10 juta, 20 juta. Ngawur-ngawuran lah. Nanti ikutlah kasih kode dari Andi waktu di SPL Workshop tuh. Kan nggak ada artinya juga kan. Iya. Artinya uang 20 juta nggak ada artinya. Tapi siapa tahu
5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Itu uang 10 juta itu nggak main-main loh ya itu ya. Iya. Betul, Di? Iya. Andi berani super yakin. Saya sangat yakin, Pak. Karena dunia kita itu 22 dekade ke depan akan sangat bagus liquidity flow ke kripto. Dan ini bukan masalah iya apa enggak, tapi sudah kapan meledaknya gitu. Sekarang aja market cap udah mau 5 triliun dolar gitu ya. Wah. So kita akan, kalau saya sebagai dulu 8 tahun yang lalu Pak, saya follow the money. Jadi saya melihat market apa yang sekarang lagi in banget dan liquidity semua lari ke situ Pak. Pikiran saya sangat sederhana. Bagaimana jika saya join the game dan saya bisa mengambil kapitalisasi market dari sana hanya 0,01% Pak dari dunia. Wah, ngeri. 5 triliun dolar. I will become very rich. Ya, yeah, of course. Saya udah cukup itu. You jadi the next orang Singkawang terkaya di Indonesia. Maybe, ya. Prajogo Pangestu. ini Andi dari Singkawang juga ini kan. Nah, jadi betul kan, beliau orang Singkawang kan? Iya, saya dengar Pontianak Singkawang gitulah. Dari satu daerah lah Pak. Kalau daerah. saya nggak salah ke Bengkayang Pak. Bengkayang. Cuma Pokoknya Kalbar daerah juga. situlah ya. Kalbar juga. Wah, ini ngeri nih. Catat podcast ini ya. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah ngundang sembarangan orang ke Level Up. Tapi kali ini saya benar-benar penasaran. Saya pribadi pun oke lah, ngomong kasar lah. Saya ikut SPL workshop lah. Ini aku ada uang 100 juta nih, misalkan. Level saya udah ngawur-ngawuran lah. Saya siap hilang uang 100 juta lah. Taruhlah di token apa, saya passwordnya lupa sudah. Saya taruh di apa yang 12 tadi itu, kode itu udah gue lihat 5 tahun lagi. Anggap kayak saya beli sertifikat tanah gitu. Andi super yakin bahwa sertifikat tanah yang saya ngawur itu nggak ada apa-apanya kenaikannya dibanding saya nanti ikut workshop itu 100 juta. Nggak ada apa-apanya kenaikannya ya. Ini benar-benar membuat saya nggak bisa tidur di podcast kali. Masih ada kesempatan soalnya. Aduh. Kecuali Pak, pertanyaan ini tanya kepada saya di tahun 2045, mungkin jawabannya akan berbeda Pak. Jadi kita masih punya 20 tahun ini? Iya. Kalau dari perhitungan saya Pak, punya kesempatan. Soalnya kan dunia itu tuh lagi ke situ gitu. Ini editor saya di belakang ini dari tadi kepalanya panas nih. Editor saya pun bisa jadi miliarder ini. Oh, semua bisa Pak di kripto. Wow. Semua punya kesempatan. Iya. Semua punya kesempatan. Yang pasti apa Pak? Ada 20 tahun ya? Ya, yang pasti apa Pak? Mau belajar. Itu dulu. Kita nggak usah ngomongin duit deh. Tanggal 1 dan 2 November, saya juga penasaran. Saya pun mau belajar sama seorang Andi. Saya ajak semua fans sahabat SP30 untuk kita join di kelas ini. Karena datangan Pak Andi ini juga untuk ikut kelas pun, workshop seperti ini sangat limited. Sampai hari ini udah terdaftar hampir 50% ya peserta. Kita masih ada 3 minggu sejak video ini ditayangkan. Cepat daftar sekarang juga karena saya penasaran. Karena Success Before 30 kita punya prinsip sukses di atas suksesnya orang lain. Saya nggak mau Canda Putra Negara sukses sendiri. Saya mau Canda Putra Negara sukses di antara suksesnya para sahabat SP30. Kita buktikan teorinya Andi. Sampai 2045. 20 tahun kita tidak boleh ketinggalan tentang the next wave yang mengerikan ini. Oke Andi, kita tutup. Sampai jumpa di podcast terakhir kita sebelum SPL Workshop. Kita tutup dan jangan lupa daftar sekarang juga. Karena tempat sangat terdaftar dan terbatas. Dan ini bukan online, ini offline. Jadi Anda bisa bertatap muka langsung. Bersama experience langsung. Betul nggak ini the next wave? Sampai jumpa di tanggal 1 dan 2 November 2025 di SPL Workshop. Salam hebat luar biasa.